Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Widya Sri Utami sebagai perwakilan dari kelompok D pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis TIK. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk teman-teman semua tentang bagaimana cara menggunakan MATLAB dalam materi aljabar. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara membuka MATLAB-nya. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu Google-nya, kemudian kita cari di sini MATLAB. Pastikan teman-teman semuanya terkoneksi dengan internet ya. Nah, MATLAB dan Simulink kita pilih yang ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun saya sendiri, jadi saya nggak perlu login lagi karena saya sudah login. Dan di sini kalau misalnya sudah login, tinggal ditekan Get MATLAB. Kalau misalnya teman-teman belum login, itu bisa dibaca caranya dari modul yang sudah kami buat. Nah, di sini kita tunggu saja ya sampai terbuka. Oke, di sini udah terbuka. Ini adalah tampilan pertama dari MATLAB, dari lembar kerja MATLAB ya, teman-teman. Ini masih loading karena mungkin jaringan saya begitu bagus. Nah, jadi di sini langsung terbuka kepada salah satu worksheet yang sudah saya buat. Nah, di sini itu ada beberapa soal terkait aljabar. Nah, jadi nanti di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara menyelesaikan dari kelima soal ini, seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kenapa saya menggunakan MATLAB-nya itu dari Chrome, bukan saya download softwarenya, itu karena yang pertama ukurannya sudah pasti, ukurannya agak besar, terus juga untuk menggunakannya itu agak sedikit lelet kalau misalnya kita langsung dari softwarenya. Nah, makanya saya memilih untuk menggunakannya langsung dari Google Chrome. Nah, baik, langsung saja. Ini yang pertama ada soal tentukan nilai X dari 5X ditambah 7 sama dengan 2X dikurang 2. Nah, jadi cara yang pertama itu, pertama kita ketik dulu di sini, clear flash. Oh ya, untuk teman-teman yang kalau misalnya belum membuat soal seperti ini, itu bisa dibuat dari sini ya. Nanti kan tampilan pertamanya itu akan kosong. Nah, jadi ditambahkan di sini nanti. Nah, ini dia tambah. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat apa soalnya di sini gitu. Kayak misalnya kalau yang ini tuh untuk bagian kode. Jadi kalau misalnya kita mau ngetik teks yang biasa, ini, nah kita pilih teks, kemudian bisa kita ketik. Nah, kalau misalnya kita tekan kode, itu untuk kita memasukkan sintaks dari MATLAB ini. Nah, di teks ini juga selain kita bisa mengetik teks yang biasa, kita juga bisa mengetik seperti equation. Nah, di sini ada yang equation. Nih, ada banyak equationnya, jadi bisa diketik dari menggunakan huruf biasa dan bisa juga pakai equation. Itu sekilas saja tadi ya dari fitur-fitur si MATLAB ini. Kemudian kita kembali ke soal. Nah, ini saya ketik menggunakan equation. Nah, ini yang menggunakan teks biasa.
Oke, jadi untuk menyelesaikan ini yang pertama kita ketik dulu clear var, kemudian enter ke bawah, kemudian kita ambil sim x. Nah, sim x ini itu apa? Sim x ini itu adalah sintaksnya. Di sini kita kan mau menentukan nilai x, jadi kita mau mencari nilai x itu berapa. Nah, kalau misalnya kita mau mencari nilai x-nya itu berapa, kita membutuhkan sintaks sim x. Nah, karena yang dicari x, makanya kita taruh di sini x. Kalau misalnya kita taruh nanti di sininya y, itu nggak bakalan keluar fungsinya. Nah, jadi sim x, kemudian kita enter lagi ke bawah, kemudian kita masukkan P1. Nah, jadi persamaan yang ini kan persamaan, kita jadikan dia kita simbolkan menjadi P1, persamaan 1. Nah, kemudian kita masukkan nilainya 5 dikalikan x ditambah 7 sama dengan 2 dikalikan x dikurang 2. Nah, jadi kenapa di sini kita harus memakai 5 dikali x? Kenapa nggak langsung 5x aja? Karena nanti si MATLAB-nya ini tidak akan mengetahui yang si x ini gunanya apa gitu. Nah, dia nanti tidak bisa mendefinisikan bahwa yang si x ini adalah variabel dari si 5. Nah, di sini juga akan yang 2x-nya jadi 2 dikali x. Nah, kemudian kenapa di sini menggunakan sama dengan yaitu ada 2? Karena di depannya sudah ada sama dengan. Nah, jadi kalau misalnya di sini sama dengannya 1, kemudian di sini sama dengannya juga 1, nanti MATLAB-nya tidak akan bisa menjalankan fungsi gitu. Nah, jadi ini adalah pengetikan yang benar untuk persamaan satu yang ini. Kemudian kita run fungsinya. Oke, jadi udah dapat di sini ya, sama kan. Nah, jadi kalau misalnya yang ini udah kita masukkan, kita run, terus keluar dia hasilnya seperti ini, yaitu sama, maka kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu dimana di sini kan kita mau mencari si x-nya atau sim x ya. Jadi x sama dengan solve, kemudian kita taruh kurung P1. Jadi yang mau kita selesaikan itu kan si x-nya P1. Jadi kita taruh di sini x sama dengan solve P1, selesaikan persamaan 1. Nah, kemudian kita jalankan lagi sintaksnya. Oke, nah di sini dapat jawabannya sama dengan x sama dengan min 3. Nah, itu untuk soal yang pertama. Mudah sekali. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu tentukan nilai y dari 12 akar y ditambah 6 sama dengan y dikurang 2. Nah, kalau yang ini tadi kan sudah selesai ya, yang si soal nomor 1 yang mencari si x ini. Nah, supaya dia si fungsi ini kan fungsinya masih aktif nih, sintaksnya semua masih aktif. Nah, supaya dia tidak mengganggu untuk soal-soal yang seterusnya, ini harus kita nonaktifkan dulu. Bagaimana cara menonaktifkannya? Cara menonaktifkannya itu kita blok. Nah, kita blok, terus kita klik kanan, kemudian kita pilih komen. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia nanti si fungsi atau si sintaksnya ini sudah tidak aktif, jadi dia tidak akan mengganggu untuk soal-soal yang berikutnya. Nah, kemudian setelah kita nonaktifkan sintaksnya, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di sini kan tentukan nilai y dari, berarti masih sama sim, tapi kita ganti menjadi y. Karena mau kita carikan y. Nah, jadi sim y, kemudian kita masukkan di sini, kita jadikan dia ini adalah persamaan yang kedua, karena kan ini soal yang kedua. Jadi persamaan yang kedua. Nah, kemudian kita masukkan di sini 12, kemudian yang akar ini seperti apa kita mengetiknya? Yang si akar ini kita ketik menjadi 12 dari square root. Jadi SQRT itu adalah simbol dari square root, singkatan dari square root. Nah, kemudian kita masukkan yang di dalam si akar ini, yang di dalamnya kan ada y tambah 6. Jadi kita masukkan y tambah 6. Nah, kemudian sama dengannya juga harus 2, kemudian y dikurang 2. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, sama kan? Nah, kalau udah sama, kita bisa lanjut. Kita masukkan y sama dengan solve P2.
sama seperti yang langkah ini tadi ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi hasil dari si Y itu tadi adalah ini. Nah, ini kan soal nomor 1 sama 2 mas sama ya. Jadi nggak ada perbedaan. Kemudian langsung aja kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentukan hasil dari 32x kuadrat ditambah 18y kuadrat sama dengan 0. Sebenarnya ini bukan tentukan hasil dari, tentukan faktor dari. Maaf ya, salah. Faktor dari. Tentukan faktor dari 32x kuadrat ditambah 18y kuadrat sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalnya mau mencari faktor itu seperti apa? Nah, jadi yang pertama, balik lagi kita nonaktifkan dulu yang soal sebelumnya supaya tidak mengganggu soal yang berikutnya. Oke. Nah, jadi ini kan kita jadikan dia sebagai persamaan 3. Persamaan 3 sama dengan 32 dikalikan x kuadrat ditambah 18 dikalikan y kuadrat. Nah, masukkan. Nah, nih sama kan? Udah sama. Kita masukkan. Di sini saya taruh jawaban karena kan kita mau mencari jawabannya. Jawaban adalah faktor dari T3. Nah, jadi jawaban sama dengan yang mau kita cari dari faktor dari T3. Nah, ini dia faktornya. Jadi 2 dikalikan 16x pangkat 2, kemudian 2 dikalikan 9y pangkat 2. Nah, lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu tentukan hasil dari ini 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 per 4x kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sama aja kayak yang ini tadi, mirip. P4 sama dengan kita masukkan, tapi ada sedikit perbedaan karena kan ini dia bentuk pecahan ya, bentuk pembagian. Jadi kita masukkan dulu kurungnya 3 dikalikan x ke 2 dikurang 2 dikali x dikurang 2. Oke, ini. Nah, jadi yang ini kita masukkan di dalam kurung jadi seperti ini. Nah, untuk yang bawahnya ini kita ketikkan garis miring, kemudian kita ketikkan lagi dalam kurung. 4 dikalikan x pangkat 2 kurang 2. Nah, jadi udah kayak gini, kita run. Nah, sama ya. Nah, jadi di sini memang MATLAB kalau untuk menyelesaikan pecahan seperti ini, mereka memang menegatifkan dulu yang di depan sama yang sisi pertama ini dinegatifkan. Tapi memang seperti itu cara kerjanya. Jadi nggak usah heran ya kalau misalnya sedang mencobanya terus dia dijadikan negatif seperti ini. Nah, kemudian yang mau kita cari itu kan x, karena variabelnya kan cuma x. Jadi x sama dengan solve P4. Nah, ini dia. Jadi x-nya itu yang ini 1/3 dikurang akar 7/3 itu disimbolkan sebagai x1-nya, dan x2-nya itu disimbolkan sebagai akar 7/3 ditambah 3. Nah, jadi di sini didapatkan hasil x1 dan juga x2. Nah, lanjut ke yang soal terakhir atau yang soal nomor 5, dimana soalnya adalah jika 3x dikalikan akar pangkat 3 dari 27 dan 5/3 itu sama dengan E pangkat Y, maka carilah nilai Y dari 5Y ditambah 3X dikurang 5X per 4Y dikurang 4X dikurang XY sama dengan 0. Nah, jadi di sini kan diketahui. Nih, kalau udah diketahui yang ini, jadi bagaimana dia mendapatkan si nilai Y-nya. Nah, jadi yang pertama,
Oh, ini kita jadikan ini juga ya. Kita jadikan komen supaya dia fungsi dan aktif. Kenapa ketika tadi ini belum dinonaktifkan, ini tadi tetap bisa kita kerjakan karena tidak ada yang bersinggungan. Di sini kan P3, di sini P4, makanya dia nggak ada kendala. Beda sama yang si P1 sama yang si P2 tadi masih ada sama-sama sims, jadi dia ada kemungkinan bakalan error fungsinya. Nah, kalau yang 3 sama 4 ini kan memang tidak ada hubungannya sama sekali, makanya dia tidak error. Nah, tapi untuk yang di soal kelima ini kita nanti mau pakai P1, P2, P3 gitu, jadi akan lebih baik jika ini kita nonaktifkan semua yang fungsinya ini. Nah, baik, untuk yang nomor 5 di sini kita masukkan dulu P1 sama dengan 3 dikalikan X root. Oke. Nah, jadi ini P1 ini adalah untuk yang ini. Jadi 3 dikali X sama dengan akar pangkat N. Jadi NTH root ini maksudnya akar pangkat N. Dari sini kan akar pangkat 3, makanya kita pakai NTH root. Beda sama yang ini, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kan emang karena dia nggak ditulis, berarti kita semua udah tahu bahwa dia itu akar pangkat 2, makanya dia di sini square root. Nah, sementara kalau misalnya yang di sini karena dia ditulis dia akar pangkat 3, yaitu akar pangkat 3, jadi dia bukan square root, jadi dia pakai n root gitu. N-nya ini sebagai simbol dari ini. Jadi di sini bisa kita ganti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu kita pakainya fungsi yang n root ini. Nah, di sini 27 itu di dalam sini. Kemudian yang C3-nya ini sebagai akar pangkat berapanya gitu. Dimasukkan kan. Nah, masuk ya. P1 3 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan P2-nya yang ini 5 per 3 sama dengan Y. Nah, jadi di sini EXP itu adalah lambang dari eksponen karena kan dia eksponen pangkatnya Y. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masukkanlah si P3. P3-nya itu yang mana? Yang ini. Kita masukkan. Sama seperti yang ini tadi, kalau misalnya ada pecahan dia pakai kurung dan dipisah. 5 dikalikan Y tambah 3 dikalikan X dikalikan Y dikurang 5 dikali X. Garis miring 4 dikalikan Y dikurang 4 dikali X dikurang X dikali Y. Oke. Yang nolnya nggak usah kita tulis juga nggak apa-apa. Nah, sama ya tadi dinegatifkan. Nah, dari sini kemudian ini nggak bisa langsung kita cari solve itu nggak bisa karena kita kan di sini ada X ada Y. Nah, jadi kita harus cari dulu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, baru bisa kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kita cari X sama dengan solve P1. Nah, inilah tadi kenapa fungsi yang di atas ini yang untuk soal pertama sama kedua ini kita harus nonaktifkan supaya dia tidak error sintaksnya. Kemudian solve P1 kita run. Oke, dapat X sama dengan 1 ya nilainya. Kemudian kita cari nilai Y. Kita run lagi. Oke, dapat nilai Y-nya sama dengan log 5/3. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat
untuk hasil dari nilai dari si variabel X dan juga nilai dari si variabel Y, selanjutnya bisalah kita cari nilai untuk si persamaan ini. Jadi jawabannya solve, kita masukkan yang ini, yang si rumus ini. Kita copy aja. Oke, kemudian kita run. Oh iya, bentar ya. Di sini kita, saya salah, harus tadi kita solve P3 aja. Nah, yang ini tadi tunggu sebentar, sepertinya ada yang salah sama sintaksnya. Nah, untuk yang P3 kita masukkan, harusnya tadi jangan stop dulu, kita masukkan ini P3, kita kopikan. Oke. Oke, jadi tadi ada kesalahan sedikit, harusnya jangan langsung di solve karena kan dia belum dimasukkan nih. Jadi yang si P3 nya dulu, baru setelah si P3 nya kita dapat, ini kan bentuknya masih yang kayak gini ya, 8 log 5/3 dikurang 5/3 log 5/3 dikurang 4, itu kan fungsinya jawabannya kan sulit didefinisikan ya, maksudnya nilainya itu nggak nilai yang bulat gitu, nilainya kayak pecah-pecah kayak gini, ada lognya lagi. Nah, kita kan di sini mau mencari supaya nilai pastinya gitu. Nah, bisa kita cari nilai pastinya dengan kita ketik di sini double ini. Nah, kita tambahkan kurungnya, kemudian sini kita ketik double, kemudian kita run. Nah, dapat nilainya 0,3702. Nah, ini jadi jawaban dari pertanyaan yang ini gitu. Nah, sebenarnya bisa juga di sini kita lebih singkatkan lagi ya. Kayak misalnya yang si P3 ini sebenarnya bisa aja kita hapus dulu, kita ganti menjadi fxy. Karena kan ini fungsi tujuannya kan. Nah, jadi bisa kita ganti di sini fxy. Kalau misalnya di sini kita ganti fxy, di bawahnya ini kita ketik bisa jawaban. Nah, ini tadi yang seharusnya saya salah tadi di sini ya. Nah, di sini bisa kita ketikkan jawaban f x, y.
Nah, nih keluar yang tadi lagi kan sama hasilnya. Kemudian kalau mau dapat nilai yang seperti tadi, yang desimal tadi sama double juga, double fxt. Jadi gak usah pakai solve untuk yang si soal nomor 5 ini. Nah, sama kan jawabannya sama yang tadi tuh. Nah, jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.